وبركاته. وعليكم السلام. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, karunia, anugerah yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang Allah berikan kepada kita itu begitu banyak. Saking banyaknya sampai kita tidak bisa menghitungnya. Lama-lama tidak mau menghitungnya, sehingga merasa kalau disuruh syukur tidak ada yang perlu disyukuri, tidak ada nikmat yang diberikan kepada Allah kepada dia. Maka disebutkan pada zaman dahulu kala, zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ada seorang yang begitu kaya raya dan ada seorang yang begitu miskin papa, tidak punya apa-apa. Orang kaya ini mengeluh, saya ini sudah terlalu kaya, saya ini pengen agak miskin sedikit biar hisab saya tidak terlalu berat. Sebenarnya yang miskin ini juga mengeluh, saya ini kok nggak punya apa-apa, ini bagaimana? Punyanya hanya kain satu untuk sarung saja. Maka kedua orang ini mengeluh kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, sehingga oleh beliau ditanyakan masalah ini kepada Allah Subhanahu wa taala langsung. Karena Nabi Musa ini punya mukjizat, punya kemuliaan yang tidak dimiliki nabi siapapun selain beliau dan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bisa bicara langsung dengan Allah tanpa perantara. Maka akhirnya Allah berfirman, wahai Musa, perintahkanlah kepada orang yang kaya itu supaya tidak syukur, biar miskin. Caranya gampang, jangan dia bersyukur. Dan perintahkanlah kepada orang yang miskin itu kalau ingin bertambah nikmatnya supaya dia bersyukur. Maka akhirnya Nabi Musa alaihissalam datang kepada orang yang kaya tadi, sedangkan dia dalam keadaan minum air. Di tangannya ada satu gelas. Maka Nabi Musa mengatakan, kalau kamu ingin berkurang hartanya, syukur, jangan kamu sampai bersyukur. Jangan sampai kamu bersyukur kepada Allah. Maka orang tadi begitu kaget, disuruh tidak bersyukur itu kaget. Bagaimana mungkin saya tidak bersyukur, sedangkan nikmat yang Allah berikan itu begitu banyak kepada saya. Maka saking kagetnya gelas yang dipegang jatuh, langsung berubah jadi emas. Sebaliknya orang yang kedua didatangi, wahai fulan, kalau kamu ingin bertambah menjadi orang yang mulia, syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambah nikmatnya kepada kamu.
Maka orang tadi kaget juga. Bagaimana saya bisa bersyukur sedangkan saya nggak punya apa-apa? Apa yang harus saya syukur? Maka tiba-tiba ada angin yang begitu kencang, sarung yang cuma satu-satunya itu terbang dengan angin tersebut. Hadirin yang mulia, maka itulah dikatakan asyukru saydul mawjud, asyukru saydul mafqud wa qaidul mawjud. Syukur itu adalah alat untuk mengambil nikmat-nikmat yang belum ada dan untuk menjaga nikmat yang sudah ada. Dan seperti yang bisa kita gambarkan, apa itu syukur? Syukur itu merawat nikmat dan merasa diuntungkan dengan nikmat tersebut. Maka kalau kita memberikan kepada anak kita sepeda umpamanya, kemudian anak kita tadi merawat sepedanya dengan baik, setiap selesai dipakai dikunci, dicuci, ditaruh di tempat yang aman, dibersihkan, dirawat. Apa yang terjadi? Maka kita akan senang dengan anak kita, akan kita belikan sepeda yang lebih baik lagi. Tapi sebaliknya, kalau anak kita itu tidak merawatnya, sepeda yang sudah ada itu dibiarkan di pinggir jalan, hujan tidak diambil, panas tidak ditaruh di tempat yang teduh, kotor tidak pernah dicuci, sepedanya tidak pernah dikunci. Apa yang terjadi? Sepeda yang ada sudah diambil dan nggak mungkin dibelikan sepeda lagi. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah nikmat yang perlu kita syukuri. Ini banyak sekali. Sayangnya nikmat itu kalau belum hilang kadang-kadang belum terasa nikmatnya. Nah, perkara itu kalau masih ada seperti kayak nggak guna begitu. Tapi nanti kalau sudah nggak ada baru terasa. Andainya kita ini rambutnya masih hitam, maka kayak rambut hitam itu ya biasa aja, semua hitam. Tapi nanti kalau sudah mulai memutih kita sadar bahwa rambut hitam itu nikmat. Karena kalau sudah putih mulai tambah jelek. Ini nggak bilang orang yang lain jelek loh. Bagaimana kalau sudah hilang itu baru terasa. Badannya kuat untuk berjalan ke sana kemari, kayaknya biasa saja. Tapi nanti kalau kakinya sudah tergilir baru kita tahu bahwa kaki yang bisa berjalan dengan nyaman itu adalah satu nikmat dari Allah. Tidur dengan nyenyak sepertinya biasa saja. Tapi kalau nanti kita sedang galau nggak bisa tidur semalam suntuk baru tahu bisa tidur itu satu nikmat. Tapi bukan tidur waktu ceramah, Pak. Tidur waktu ceramah ini bukan nikmat, ini musibat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah semuanya. Ketika masih ada itu seperti kayak gak ada gunanya. Bahkan kadang-kadang seperti mengganggu. Tapi kalau sudah gak ada baru terasa rasanya. Anak kecil dimarahin orang tuanya, ditegur orang tuanya. Pokoknya orang tua ini kayak pengganggu terbesar dari kehidupannya. Bapak ini galaknya minta ampun, ibu ini cerewetnya minta ampun. Tapi nanti kalau orang tuanya wafat baru terasa ternyata cerewetnya ibu itu mengangenkan. Bukan cerewetnya istri ya, kalau cerewetnya istri tidak mengangenkan sama sekali gitu. Ini bikin pusing, rambut hitam bisa putih seketika. Mungkin bapak-bapak yang rambutnya sudah putih karena istrinya terlalu ganas, terlalu barbar. Masya Allah, banyak yang tersinggung ya. Memang begitu. Kadang suami itu walaupun di depan umum seperti tokoh besar, sudah jadi kiai besar, pulang-pulang langsung bukan siapa-siapa lagi. Pak Lurah itu jadi lurah kalau di kantornya. Masuk rumah jadi Bu Lurah, nggak ada Pak Lurah lagi. Masya Allah, ya begitulah. Maka nikmat itu ketika masih ada ini sering dianggap sebagai satu beban. Tapi kalau kita sudah kehilangan nikmat tersebut baru terasa bahwa itu adalah nikmat. Kadang-kadang orang tua melihat anaknya yang luar biasa susah diatur, suruh makan nggak mau, suruh tidur nggak mau,
kencing di celana dan sebagainya. Susah, tapi kalau orangnya mati kan lebih susah lagi. Masya Allah, ya begitulah contohnya. Dan tidak ada nikmat yang lebih besar, tidak ada nikmat yang lebih bisa kita syukuri, yang lebih harus kita syukuri melebihi nikmat iman dan Islam. Karena dengan iman dan Islam semua nikmat akan jadi kekal sampai di akhirat. Pertemuan-pertemuan yang tidak didasari iman dan Islam akan terjadi dengan perpisahan. Pertemanan-pertemanan yang tidak didasari dengan Islam, iman dan Islam akan terjadi permusuhan dan pertengkaran. Tapi kalau semua didasari dengan iman dan Islam, keluarga yang semuanya iman dan Islam, maka nanti kalaupun ada yang mati bisa bertemu lagi di surga kekal abadi. Semoga termasuk keluarga kita semua. Amin. Maka iman dan Islam ini penjaga semua nikmat. Kita menjaga nikmat awet muda kita. Bagaimana caranya? Bukan dengan skincare, bukan datang ke spa, bukan juga datang ke produk-produk Atasa dan sebagainya, di operasi plastik pakai plastik resek. Bukan, itu pun kalau diusahakan bagaimanapun nanti akhirnya juga gagal juga. Bagaimana cara kita merawat nikmat awet muda ini? Caranya satu-satunya adalah dengan amal Islam, sehingga nanti kita masuk surga jadi awet muda selama-lamanya. Amin. Bagaimana kita ini merawat nikmat sehat? Merawat nikmat sehat caranya bukan hanya dengan olahraga tiap hari. Walaupun kita ini olahraga tiap hari, tetap saja akan ada sakitnya. Kalau pengen sehat terus, cara satu-satunya iman dan Islam, maka di surga akan sehat terus, tidak ada sakitnya lagi selama-lamanya. Semoga termasuk kita semua. Amin. Bagaimana cara kita merawat nikmat bahagia? Biar bahagia terus itu bagaimana? Nah, kalau di dunia nggak bakal bisa. Setiap hari ada saja susahnya ini. Bahkan, masya Allah, dunia ini lebih banyak susahnya daripada senangnya. Makan enak 5 menit 10 menit, kemudian susah karena sakit perut harus keluar lagi. Bahkan kalau makanannya nggak bisa keluar lebih bahaya lagi. Berarti selalu ada tidak enaknya. Maka biar enaknya itu terus langgeng, caranya mengamalkan iman dan Islam, nanti di surga kita akan senang, nggak ada susahnya lagi selama-lamanya. Lah, cara untuk mengamalkan iman dan Islam, merawat iman dan Islam, satu-satunya caranya adalah dengan mengetahui bagaimana caranya mengamalkan iman dan Islam, yaitu dengan belajar ilmu agama. Maka disinilah kita membuat pesantren, walaupun di puncak gunung. Ya, ini sudah puncak gunung di sini. Menurut saya sudah puncak gunung. Walaupun di puncak gunung sinyalnya juga tetapi insya Allah rahmat di sini turun begitu banyak walaupun sinyal nggak ada. Karena jangankan wujudnya orang soleh, nama orang soleh itu disebutkan inda dzikris sholihin tanzilur rahmat. Ketika nama orang soleh itu disebut, maka rahmat pun bercucuran turun di tempat tersebut. Ini baru namanya, belum orangnya. Bagaimana kalau di sini itu banyak hafid Al-Quran? Bagaimana di sini kalau banyak dai? Bagaimana kalau di sini banyak ulama-ulama? Bagaimana di sini banyak orang-orang yang ahli ilmu? Masya Allah. Maka walaupun kelihatannya di puncak gunung, nanti jadinya puncak tertinggi surganya. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak usah khawatir. Kalau memang pesantren kita, anak-anak kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ekonominya juga akan terjamin di dunia sebelum di akhirat. Ya, karena kita bisa lihat sendiri, namanya ulama itu gak ada yang ceritanya mati kelaparan. Yang ada karena ulama itu susah menurunkan berat badan. Nah, di mana-mana makan, baru ceramah dari sana makan, sini suruh makan lagi, selesai ceramah makan lagi. Jadi susah menurunkan berat badan. Itu ulama itu begitu. Makanya banyak mana-mana gemuk semuanya begitu. Maka jangan khawatir kalau anaknya di pondok nanti jadi kurus. Yang ada itu kalau kegemukan semua anaknya.
Dan jangan khawatir, desa yang ada pondoknya pasti akan jadi desa yang maju. Tempat kami dulu ketika pondok santrinya masih dikit, Masya Allah, aspal itu tidak ada, listrik juga tidak ada, orang-orang juga nggak ada yang datang. Ya, begitu santrinya sudah menyebar, orang-orang juga pada datang. Sekarang tamu itu tiap pekan lebih dari 5.000 orang tamu tiap pekan. Ya, kalau tamunya datang semua tamu bawa rezeki masing-masing, sehingga akhirnya pedagang-pedagang juga jadi laris, kontrakan-kontrakan jadi laris. Kita bisa lihat ada penjual balon di sana. Ini kalau nggak ada pondok di sini nggak ada penjual balon di sana. Jadi hadirin yang dimuliakan, jadi terop-terop ini juga jadi laku ini. Kalau ada acara, cuma kalau nggak ada acara ini bunga-bunga ini layu semua ini. Walaupun bunganya nggak bisa layu sebenarnya ini. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini harus ada keyakinan. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau seandainya satu kampung itu iman dan takwa, dan iman dan takwa tidak mungkin terwujudkan tanpa ilmu agama, maka kampung itu akan dicurahkan barokah dari langit dan barokah dari bumi. Sebagaimana pada zamannya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, petugas zakatnya bingung karena yang bayar terlalu banyak, yang nerima nggak ada yang mau. Kalau zaman sekarang tuh yang bayar nggak ada, yang mau banyak. Jadi petugas zakat itu dari dulu bingung terus. Bingungnya beda, itu bingung banyak baginya, sekarang bingung karena nggak ada barangnya tapi pengen dibagi semuanya. Ada bagi-bagi perasaan aja sudah. Nggak ada hartanya ya perasaan aja dibagi, perasaan susah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itulah kita memondokkan anak kita mau mendirikan pesantren, bukan agar diri kita, kampung kita, anak kita menjadi hina, bukan pula agar menjadi sengsara, bukan pula untuk menjadi orang yang tidak berguna, tapi justru untuk menjadikan orang-orang yang mulia di dunia sebelum di akhirat, di dalam masa mudanya sebelum masa tuanya, dikubur sebelum di mahsyar, sampai akhirnya di surga kekal abadi selama-lamanya. Insyaallah semuanya hadirin. Insyaallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar anak kita itu menjadi orang yang soleh, syarat yang pertama kitanya harus jadi soleh dulu. Al-waladu sirru abi. Anak itu adalah cerminan dari orang tuanya. Bahkan bisa saya katakan anak itu adalah bayang-bayang dari orang tuanya. Dan bayang-bayang itu tidak pernah bisa berbeda dengan tubuh aslinya. Tubuh aslinya ke kanan, bayang-bayang ke kanan. Tubuh aslinya ke kiri, bayang-bayang ke kiri. Kalau anak kita ini pengen jadi orang soleh, ya orang tuanya harus soleh dulu. Maka kalau anaknya tidak pintar dan sebagainya, jangan marah kepada pesantren, marahlah kepada diri kita yang kurang soleh sehingga anak kita nggak soleh juga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus mendoakan anak kita. Salah satu la turad da'watu walidin liwaladih. Termasuk doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah adalah doa orang tua untuk anaknya. Doa orang tua untuk anaknya ini adalah doa yang paling mahal. Maka kalau untuk anak itu doa yang baik-baik, jangan doa yang jelek-jelek. Maka ada seorang dulu dikatakan setiap anaknya nakal tuh dia marah. Kamu nakal, nanti saya doakan jadi imam Masjidil Haram kamu nanti. Sebab doanya ibu itu langsung anaknya sekarang jadi imam Masjidil Haram. Nah, tapi ada ibu yang kurang pintar seperti ibunya maling kundang itu kalau ada itu. Kamu nakal, saya kutuk jadi batu. Jadi batu betulan. Coba kalau kamu nakal, saya kutuk jadi emas, kan bisa dijual. Mahal itu emas 60 kilo kayak selamanya jadi tadi. Masya Allah. Nah, ini sepertinya guyon, ini begitulah. Kadang-kadang kalau kita marah pada anak kita, maka kita malah doakan jelek-jelek. Nah, kamu ini mau sengsara kamu itu, mau hina itu kamu. Padahal nanti kalau anaknya sengsara, bapaknya ikut sengsara juga. Kalau anaknya terhina, orang tuanya ikut terhina juga. Maka kita jaga doa kita, terutama doanya para ibu. Dikatakan doanya seorang ibu itu nilainya sama dengan doanya 40 wali. 40 wali, bayangkan wali satu aja bagaimana ngerinya doanya, bagaimana dengan wali 40. Kenapa doanya ibu lebih berharga? Karena ibu jarang berdoa.
Itu sukanya ngomel ya. Kalau sudah doa susah dia. Makanya kalau dia sekali doa itu getar langit sampai atas pun getar semuanya. Nah, makanya bagaimana kita ini doa yang baik-baik untuk keluarga kita, untuk pesantren kita, untuk pengajar-pengajar di sini, agar semuanya menjadi tambah baik semuanya, tambah barokah, tambah maju, tambah jaya semuanya. Amin Allahumma. Kita tutup dengan doa sama-sama, semoga majlis kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami. Ya Allah, mudahkanlah semua urusan kami. Ya Allah, selesaikanlah masalah-masalah kami. Ya Allah, tunaikanlah hajat-hajat kami. Ya Allah, maafkanlah kesalahan-kesalahan kami. Ya Allah, sembuhkanlah semua penyakit-penyakit kami, penyakit yang zahir maupun penyakit batin. Ya Allah, tambahlah kekurangan-kekurangan kami, bayarlah semua hutang-hutang kami. Ya Allah, tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan, murni anugerahmu. Ya Allah, ya Allah, barakailah pesantren kami, barakailah santri-santrinya, barakailah kampungnya, barakailah ustadznya, barakailah wali-wali santrinya, barakailah semua yang berhubungan dengannya. Ya Allah, yang membantunya, yang cinta dengannya, tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan, murni anugerahmu. Ya Allah, ya Allah, berikanlah kepada kita semua. Ya Allah, iman yang sempurna, yakin yang mantap, akhlak dan budi pekerti yang baik, keturunan-keturunan yang saleh, yang membanggakan kami di dunia dan akhirat, yang membantu kami urusan dunia dan urusan akhirat, rezeki yang halal, yang banyak, yang mudah, yang barakah. Ya Allah, berikanlah kepada kami teman-teman yang membantu kami dalam mengamalkan agama dan memperjuangkannya, mempraktekkannya, mendakwahkannya sampai mati husnul khatimah dengannya. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam iman dan Islam, matikanlah kami dalam iman dan Islam, hidupkanlah kami dalam ridhamu dan sunnah Rasulmu, matikanlah kami dalam ridhamu dan sunnah Rasulmu, tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan, murni anugerahmu. Ya Allah, sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.